Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Masura dalam Madah Tarikh. Hari ini kita akan belajar tajuknya Perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya pelajar, hari ini kita akan belajar tajuknya Perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana kisah-kisahnya? Marilah kita lihat bersama. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Sejak 2 bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam, kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah. Demi menjaga kehormatannya, Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga, akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan. Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik. Pada suatu kesempatan luang, Khadijah bertamu ke rumah Nafisah setelah sekian lama tak bersua. Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Oh, Khadijah, mari masuk ke dalam. Terima kasih. Maaf, aku baru bisa mengunjungimu sekarang. Tidak perlu merasa bersalah begitu. Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis. Engkau baik-baik saja, bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah, aku baik. Anak-anak juga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarmu, wahai Nafisah? Aku baik tentu saja. Alhamdulillah. Wajahmu tampak ceria. Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui, wahai Khadijah? Iya, seperti yang kau lihat, Nafisah. Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu. Nafisah mencoba merayu Khadijah. Beberapa waktu lalu, Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu telah menolak beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah. Sebentar. Biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukanmu berbisnis. Jangan bilang ini tentang calon pendampingmu. Iya, lagi-lagi tebakanmu benar, Nafisah. Tapi, apakah engkau tahu apa alasanku menolak para pelamar itu? Karena harta yang kau miliki? Iya, itu salah satunya. Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang aku miliki, kedudukan, atau fisik yang tampak indah di mata manusia. Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia dan dapat membimbingku ke arah yang lebih baik. Bagiku, harta kedudukan itu tidak penting. Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah yang memiliki kriteria calon suami Khadijah. Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin. Aku tahu siapa laki-laki yang engkau maksud. Baiklah, demi sahabatku tersayang, aku akan berbicara kepadanya. Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya. Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin. Apakah aku salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak. Terima kasih banyak, wahai Nafisah, sahabatku. Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah. Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya. Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya. Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia. Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya. Hanya satu harapannya,
agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad apabila mereka benar-benar berjodoh. Keesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Ka'bah untuk menemui Muhammad. Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah. Assalamualaikum, apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu, wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktumu, wahai Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nafisah. Langsung saja ya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan. Pernikahan? Muhammad tidak menyangka bahwa perempuan yang baru ditemuinya ini ingin membicarakan soal pernikahan. Apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal ini. Apa yang ingin engkau ketahui, wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain. Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Aku belum mampu untuk menikah, wahai Nafisah. Kehidupanku miskin. Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik, kaya, mulia, yang sepertinya cocok denganmu, maukah engkau menikahinya, wahai Muhammad? Siapa wanita yang engkau maksud itu? Khadijah binti Khuwailid, sahabatku. Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan, namun sebuah permintaan. Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali. Aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu. Sampai jumpa. Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya sejak Nafisah pergi. Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba. Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman. Langsung saja Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Thalib. Aku sangat senang jika engkau mengiyakan, wahai Muhammad. Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah. Sebentar lagi aku akan ditinggalkan keponakan tersayangku. Jangan berkata begitu, wahai paman. Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu. Pasti rindu berpisah dengan kalian. Aku justru merasa bahagia, nak. Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad, ia segera memberitahukannya kepada Khadijah. Muhammad menerima lamaranmu, wahai Khadijah. Benarkah itu, wahai Nafisah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin. Semoga berbahagia, sahabatku. Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai akhirnya tiba. Dekorasi halaman rumah Khadijah dihias dengan sangat indah dengan cahaya lilin dan aneka bunga. Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi. Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih yang melambangkan kesucian pernikahan. Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus untuk menyambut para tamu undangan yang hadir. Tampak para pimpinan Quraisy dan seluruh pembesar Mekah hadir. Sungguh pernikahan yang agung dan suci. Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Thalib, Hamzah, dan perwakilan dari Bani Mudhar. Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna. Paras wajahnya manis dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang melengkung. Sepasang matanya lebar dan hitam. Hidungnya mancung, dadanya lebar dan bahunya bidang. Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan. Melangkah cepat-cepat dan pasti. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan. Sedangkan pengantin wanita tampak anggun dan cantik dengan balutan gaun pengantin yang elegan. Seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya. Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral. Dalam pernikahan itu, Abu Thalib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki menyampaikan sambutannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim.
Ismail, Ma'id dan Mudar. Sesungguhnya anak saudaraku, Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan, keutamaan, kecerdikan, dan kecerdasan. Meski ia tidak banyak harta, sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna dan sesuatu yang berubah. Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya telah meminang Khadijah binti Khuwailid dan memberikan mas kawin, baik yang ditunda maupun yang ada sekarang. Demi Allah, hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi. Kemudian sambutan diteruskan oleh Warokoh bin Naufal selaku wakil dari pihak pengantin wanita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan, memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan. Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab, dan begitu pula kalian. Tidak ada kabilah yang mengingkari keutamaan kalian. Kami ingin menjalin tali ikatan dengan kalian. Saksikanlah wahai orang-orang Quraisy bahwa saya telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita adalah sebanyak 12 ekor unta muda. Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad, seorang lelaki miskin, dengan Khadijah, wanita berkedudukan tinggi penuh harta, berdasarkan status sosial mereka. Melainkan mereka beranggapan bahwa keduanya adalah pasangan ideal yang mengharumkan nama suku Quraisy. Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik dari rahim Khadijah. Khadijah diharapkan menjadi seorang istri yang selalu mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang dan harta yang dimiliki. Sebaliknya, Muhammad sebagai seorang suami akan membimbing istrinya dengan bijak menuju keluarga yang sakinah dan mawaddah. Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar dari kedua belah pihak. Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan khawatir perihal jodoh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan dan menjamin keberadaannya sesuai cerminan diri kita. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah terus memantaskan diri menjadi hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya pelajar, itu dia kisah perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan seterusnya, mari pelajar kita baca isi kandungan sedikit ya dalam pelajaran yang ke-7 dalam tajuk perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, ketika itu baginda berusia 25 tahun. Ketika Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi berusia 25 tahun. Yang ketiga, Siti Khadijah berusia 40 tahun. Baiklah pelajar, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang akhlak mulia. Itulah yang membuatkan Siti Khadijah terpikat dengan baginda. Seterusnya pelajar, marilah kita lihat Nabi Muhammad mempunyai berapa orang anak. Ya, Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 orang anak, yaitu 3 orang lelaki dan 4 orang perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Itu dia anak-anak Nabi ya pelajar. Seterusnya marilah kita belajar membacakan perkataan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Thai. Perkataan yang pertama, berkahwin. Berkahwin dalam bahasa Melayu artinya bernikah. Bernikah dalam bahasa Thai artinya tengan. Perkataan yang kedua, perkataan mempunyai. Mempunyai
Dalam bahasa Melayu artinya ada. Dalam bahasa Thai artinya mi. Ya pelajar, hari ini kita belajar setakat ni saja dulu. Nanti kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.